Baik ya, maaf. Jadi tadi kakak ulang, di sini nanti kita akan membahas soal pelatihan 4 geografi. Ada 10 soal, kita mulai dari nomor 1. Bisa disimak soalnya. Yang pertama, peningkatan aliran permukaan yang menyebabkan banjir disebabkan oleh menurunnya kapasitas. Ya, jadi ini berkaitan dengan siklus hidrologi. Ya. Nah, siklus hidrologi merupakan proses transformasi massa air yang berlangsung terus-menerus dan seolah-olah membentuk lingkaran daur yang tidak terputus, ya. Jadi volume air di bumi itu tetap tidak berkurang juga tidak bertambah. Alasannya kenapa? Karena mengalami siklus tadi ya, yang disebut siklus hidrologi atau siklus air tadi. Nah, kemudian dalam siklus hidrologi itu nanti terdapat beberapa unsur-unsur dalam siklus hidrologi ya. Yang pertama ada evaporasi, ya. Evaporasi atau disebut juga penguapan, ya. Jadi evaporasi itu penguapan. Penguapannya dari mana? Dari air yang ada di laut ataupun di darat, ya. Nah, kemudian yang kedua ada transpirasi. Ya, jadi untuk evaporasi tadi ini Mas lingkarin, ini evaporasi. Jadi proses penguapan baik dari laut maupun dari air yang ada di darat. Kemudian ada transpirasi. Nah, transpirasi ini sama penguapan juga, tetapi penguapan ini penguapan dari air yang ada pada tanaman atau vegetasi. Ya, jadi kalau evaporasi itu tadi penguapannya dari air yang ada di laut ataupun di darat, sedangkan kalau untuk transpirasi itu penguapannya berasal dari air yang terdapat dalam tumbuhan atau tanaman atau vegetasi. Kemudian bisa juga gabungan di antara evaporasi dan transpirasi tadi. Nah, itu disebut evapotranspirasi. Nah, di sini bisa dicek ya, evapotranspirasi. Ya, jadi itu untuk penguapan. Tadi ada evaporasi, transpirasi, dan juga gabungan dari evaporasi dan transpirasi, yaitu evapotranspirasi. Kemudian, unsur yang ketiga yaitu intersepsi. Nah, intersepsi ini apa sih? Intersepsi itu terjadi turunnya hujan, ya. Itu intersepsi. Terus turunnya hujannya kemana? Jatuh ke tanaman atau ke vegetasi tadi. Jadi sebenarnya untuk intersepsi ya dan presipitasi itu sama, hujan. Tetapi bedanya kalau intersepsi hujannya itu jatuh ke tanaman, sedangkan presipitasi jatuhnya ke daratan maupun laut. Oke, nanti bisa dilihat ya. Nah, ini hujan. Berarti kalau hujan itu tadi presipitasi atau hujannya jatuh ke tanaman. Itu disebut presipitasi. Oke, kemudian yang keempat ada kondensasi. Nah, kondensasi bisa dilihat ini ya. Kondensasi itu apa? Kondensasi itu adalah pembentukan awan, ya. Jadi titik-titik uap airnya berkumpul dan membentuk awan yang disebut kondensasi, ya. Lanjut, yang kelima tadi sudah presipitasi itu hujan. Yang keenam itu ada infiltrasi. Jadi infiltrasi ini proses masuknya air ke dalam tanah, ya. Jadi air yang tadi berasal dari air hujan tadi yang jatuh ke tanaman ataupun langsung ke daratan, dan nanti itu masuk ke dalam tanah, itu prosesnya tadi namanya infiltrasi, ya. Kemudian yang ketujuh itu ada runoff. Runoff itu apa? Runoff itu adalah aliran air yang mengalir di permukaan tanah. Ya, itu disebut runoff. Nah, ini di sini ya aliran permukaan. Itu runoff. Kalau infiltrasi tadi masuknya air ke dalam tanah, itu disebut infiltrasi. Jadi, ketika terjadi hujan ya, setelah terjadi hujan, air tersebut bisa dua kemungkinan, bisa masuk ke dalam tanah atau terjadi proses infiltrasi, atau bisa juga mengalir di permukaan
tanah atau disebut juga runoff. Dan yang ke-8 itu ada perkolasi. Perkolasi itu aliran bawah permukaan tanah. Jadi, nah di sini airnya itu mengalir di bawah permukaan tanah, ya. Itu disebut perkolasi. Jadi, di dalam siklus hidrologi tadi ya ada beberapa unsur-unsur dan unsur-unsur ini berulang-ulang terus-menerus karena membentuk tadi siklus atau membentuk seperti lingkaran daur yang tidak terputus dan akan kembali lagi gitu. Misal runoff masuk ke dalam runoff tadi kan aliran permukaan, nanti kemana jatuhnya? Ke air lagi, ke laut gitu. Kemudian untuk air permukaan itu juga bisa nanti ke laut lagi. Jadi nanti dari laut terjadi penguapan lagi, terus terjadi awan lagi, hujan jatuh ke tanaman atau ke daratan, nanti ada yang masuk ke dalam tanah, ada yang mengalir dan berulang-ulang seperti itu. Ya, jadi itu disebut siklus hidrologi. Oke, kemudian kita kembali lagi ke soal nomor 1 tadi. Ya, di sini gambarnya lebih besar, lebih jelas. Jadi kakak ulang sedikit. Tadi evaporasi, ya, evaporasi ini adalah penguapan dari laut ataupun dari darat. Sedangkan transpirasi itu penguapannya dari air yang terdapat pada tanaman. Kemudian dari penguapan tadi, baik evaporasi dan transpirasi, nanti bisa membentuk kondensasi atau pembentukan awan. Nanti awannya ini bisa mengalami pergerakan, ya. Nanti jatuh hujannya misal di tempat lain atau di tempat yang sama. Nah, jatuh hujan itu tadi presipitasi atau bisa juga intersepsi kalau jatuhnya ke tanaman, ya. Kemudian ada juga ini deposisi. Nah, kalau deposisi ini tuh terjadi perubahan ya tempat itu. Terus terjadi hujan juga sama. Nah, kemudian ketika terjadi presipitasi atau intersepsi, nanti bisa airnya mengalir di permukaan tanah atau runoff, atau bisa juga masuk ke dalam tanah atau infiltrasi. Nanti untuk perkolasi tadi alirannya di bawah permukaan. Bisa dipahami ya? Apakah ada pertanyaan? Oke, jika cukup, kita kembali lagi ke soal nomor 1. Tadi soalnya peningkatan aliran permukaan, jadi terjadi peningkatan runoff nih, ya, yang akhirnya menyebabkan banjir. Gitu. Airnya tergenang, tidak masuk ke dalam tanah, akhirnya menyebabkan banjir. Nah, terjadinya peningkatan aliran permukaan yang menyebabkan banjir ini disebabkan oleh menurunnya kapasitas apa, gitu. Ya, tadi kenapa bisa terjadi banjir atau aliran permukaan yang meningkat? Karena menurunnya infiltrasi dan perkolasi. Ya, jadi karena airnya ini tidak masuk ke dalam tanah atau tidak terjadi proses infiltrasi dan juga perkolasi, maka aliran permukaannya jadi meningkat dan bisa menyebabkan banjir. Jadi di sini untuk nomor 1 jawabannya adalah B, infiltrasi dan perkolasi. Baik, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Jika tidak ada, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, proses pembentukan patahan semangko di Sumatera lebih disebabkan oleh, ya bisa dilihat di sini gambarnya, patahan semangko yang ada di Sumatera itu terbentuk karena adanya apa sih? Ya. Nah, di sini bisa kalian lihat dinamika pergerakan lempeng. Jadi, lempeng yang ada di bawah permukaan bumi kita ini tidak diam atau tidak statis, tetapi dinamis, mengalami pergerakan atau disebut juga aktivitas pergerakan lempeng. Nah, dinamika pergerakan lempeng atau aktivitas pergerakan lempeng ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada konvergen, ya. Bisa kalian lihat di sini untuk konvergen, jadi antar lempeng ini mendekat, ya.
antar lempeng mendekat. Bisa dilihat panahnya, sehingga nanti bisa menimbulkan terjadinya tumbukan lempeng. Ya. Kemudian ada juga divergen. Kalau untuk divergen, jadi antar lempeng ini saling menjauh. Nanti di situ akan menyebabkan perenggangan lempeng. Dan yang ketiga itu ada transform. Nah, untuk transform ini antar lempengnya saling bergesekan. Ya, jadi berlawanan arah, tapi ya tidak sejajar. Oke, kemudian setiap pergerakan lempeng tadi baik konvergen, divergen maupun transform nanti akan menghasilkan beberapa bentukan-bentukan alam. Ya, bisa kalian lihat pada tabel. Untuk yang pertama ada tipe pergerakan lempeng konvergen. Ya, kalau untuk konvergen nanti bisa ada kemungkinan ya, beberapa kemungkinan jika terjadi gerak konvergen ini antara lempeng samudra dengan lempeng samudra, nanti itu bisa menghasilkan busur kepulauan dan juga palung laut. Kemudian, jika terjadi aktivitas konvergen antara lempeng samudra dengan lempeng benua, maka akan menghasilkan jalur pegunungan vulkanik, kemudian palung laut, dan juga zona melae. Ya. Kemudian yang ketiga, jika terjadi gerak konvergen ini antara lempeng benua dengan lempeng benua, maka akan menghasilkan jalur pegunungan non vulkanik atau pegunungan lipatan. Ya. Jadi itu adalah contoh beberapa bentukan-bentukan alam yang disebabkan oleh adanya aktivitas konvergen. Kemudian, yang kedua itu ada dinamika pergerakan lempeng divergen. Nah, jika terjadi dinamika pergerakan lempeng divergen antara lempeng benua dengan lempeng benua, itu bisa menghasilkan apa? Lembah retakan atau rift valley. Atau bisa juga antara lempeng samudra dengan lempeng samudra akan menghasilkan apa? Mid oceanic ridge atau pematang tengah samudra. Kemudian aktivitas vulkanisme laut dalam itu juga bisa terbentuk ya karena adanya dinamika pergerakan lempeng divergen. Nah, kemudian yang ketiga ada gerak transform. Jika terjadi dinamika pergerakan lempeng transform antara lempeng samudra dengan lempeng samudra, maka akan menghasilkan sesar geser di daerah mid-oceanic ridge. Atau jika terjadi transform antara lempeng benua dengan lempeng benua, maka akan menyebabkan sesar geser pada jalur pegunungan. Oke ya, kita kembali lagi ke soal nomor 2. Nah, di sini ditanya proses pembentukan patahan semangko itu lebih disebabkan oleh apa? Nah, jawabannya yang tepat adalah tumbukan antara dua lempeng tektonik. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah B. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, kita lanjut ke nomor 3. Bagian hulu sungai memiliki erosi dasar yang lebih besar daripada erosi tebing. Karena, ya kita lihat di sini daerah aliran sungai terbagi menjadi 3 segmen. Ada segmen sungai bagian hulu yang biasanya adanya di daerah dataran tinggi. Kemudian, segmen sungai bagian tengah. Dan yang ketiga, segmen sungai bagian hilir atau di daerah dataran rendah. Ya, kalau untuk hulu kakak ulang di dataran tinggi, sedangkan hilir di dataran rendah. Bisa dilihat pada gambar. Nah, kemudian daerah aliran sungai ini tadi kan ada bagian hulu, tengah, dan hilir. Ciri-cirinya apa sih? Nah, ciri-cirinya kita bahas ya. Untuk yang pertama, karakteristik daerah aliran sungai bagian hulu.
Yang pertama yaitu gradiennya besar. Gradien itu apa sih? Gradien itu kemiringan. Ya. Gradien kakak tulis di sini kemiringan. Nah, biasanya karena daerah hulu itu daerah dataran tinggi, jadi kemiringan lerengnya itu tinggi, ya, sehingga gradiennya besar. Dan yang kedua, kontur rapat dalam peta topografi. Masih ingat ya, dalam peta topografi ada yang namanya garis kontur. Jadi garis kontur itu adalah garis yang menghubungkan daerah-daerah yang memiliki ketinggian yang sama. Biasanya daerah yang berlereng curam atau terjal itu memiliki pola kontur yang rapat. Ya. Jadi di sini pola kontur yang rapat itu menunjukkan daerahnya gimana? Daerahnya terjal. Ya. Kontur rapat ini menunjukkan daerahnya terjal atau daerah curam. Kemudian yang ketiga, kerapatan alirannya tinggi. Dan yang keempat, arusnya deras dan berpola pinet. Ya, jadi arusnya deras karena tadi gradiennya besar dan berpola pinet. Jadi masih ingat kemarin kita sudah bahas juga dalam soal TO itu ada soal tentang pola aliran sungai. Jadi pola aliran sungai pinet itu biasanya ada pada daerah dataran tinggi atau pada daerah yang berlereng curam. Tadi ya, lereng, curam atau terjal. Kemudian erosinya secara vertikal. Kenapa erosinya vertikal? Karena jadi erosi vertikal itu apa sih sebelumnya? Jadi erosi vertikal itu pengikisannya itu secara vertikal. Jadi mengikisnya ke bawah gitu. Ya. Jadi kenapa erosi vertikal? Ya tadi karena gradiennya besar, kemudian alirannya deras sehingga menyebabkan erosinya vertikal. Dan akhirnya menyebabkan apa? Lembah sungainya berbentuk V. Ya. Nah, lanjut, terdapat jeram dan air terjun, ya. Biasanya didapati jeram ataupun air terjun di daerah bagian hulu tadi. Dan untuk bagian hulu ini penggunaan lahannya untuk hutan, ya. Jadi itu beberapa karakteristik sungai bagian hulu. Kemudian untuk karakteristik sungai bagian hilir. Yang pertama, gradiennya kecil. Jadi kemiringan lerengnya kecil atau hampir tidak ada gitu. Lanjut yang kedua, konturnya renggang dalam peta topografi. Nah, di sini kontur renggang berarti menunjukkan apa? Menunjukkan daerahnya landai. Oke. Dan yang ketiga, kerapatan alirannya rendah. Lanjut, arusnya lambat sehingga berpola dendritik. Nah, pola dendritik itu ada di daerah yang homogen. Ya, atau seragam atau biasanya terdapat pada daerah dataran rendah. Ya. Lanjut, ada erosi lateral. Jadi lembah sungainya berbentuk U. Erosi lateral ini apa sih? Erosi lateral itu disebut juga erosi secara horizontal. Ya, secara horizontal. Jadi kalau untuk yang tadi bagian hulu erosinya secara vertikal atau mengikisnya ke bawah. Nah, kalau untuk bagian hilir erosinya lateral atau horizontal. Jadi mengikisnya kemana? Mengikisnya ke samping. Sehingga karena mengikisnya ke samping ini nanti berkaitan juga dengan ciri selanjutnya, yaitu terdapat meander. Meander itu sungai yang berkelok-kelok. Karena tadi ya pada bagian hilir erosinya lateral, ya akhirnya mengikis ke samping dan itu bisa menyebabkan sungainya jadi berkelok-kelok atau membentuk meander. Selain meander, nanti bisa juga terdapat tanggul sungai, ya
gosong sungai, delta. Delta ini adalah daratan baru ya, hasil dari endapan sungai, atau bisa juga terbentuk oxbow lake atau danau tapal kuda. Jadi sungainya membentuk seperti tapal kuda, dan juga floodplain atau daerah dataran banjir. Kemudian untuk penggunaan lahan pada daerah bagian hilir itu digunakan atau dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, pemukiman, dan juga daerah industri. Ya, jadi itu merupakan beberapa karakteristik daerah aliran sungai pada bagian hulu dan juga pada bagian hilir. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi kan daerah aliran sungai ada 3 ya, ada hulu, tengah, dan hilir. Nah, kalau untuk yang tengah bagaimana ciri-cirinya atau karakteristiknya? Jadi ciri-cirinya itu lebih ke gabungan di antara hulu dan hilir. Jadi bagian tengah itu merupakan daerah transisinya. Jadi ada beberapa yang mempunyai ciri-cirinya hulu atau ada juga yang hilir gitu. Jadi masih berupa daerah transisi. Ya, kita kembali lagi ke soal nomor 3. Tadi ya, bagian hulu sungai itu memiliki erosi dasar yang besar. Jadi pengikisannya atau erosinya tadi secara vertikal. Sedangkan kalau untuk erosi yang hilir, tadi erosinya secara lateral. Jadi di sini ditanya, kenapa bagian hulu erosi dasarnya lebih besar daripada erosi tebing? Ya. Nah, karena jawabannya tepat adalah C. Gradien sungainya besar atau kemiringan lerengnya tadi besar, sehingga menyebabkan erosinya erosi dasar atau erosi lateral. Saya di sini erosi vertikal. Lanjut. Apakah sampai di sini ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4. Suatu daerah yang memiliki rata curah hujan lebih dari 2.500 mm per tahun dan mempunyai tipe iklim AF, maka bioma yang berkembang di daerah ini adalah hutan, ya. Jadi bisa kita lihat di sini pada gambar hutan hujan tropis. Jadi hutan hujan tropis ini memiliki rata curah hujan lebih dari 2.500 mm per tahun dan iklim AF, ya. Kemudian selain rata curah hujannya tadi tinggi ya atau lebih dari 2.500 mm per tahun ya untuk curah hujannya dan tipe iklimnya tadi AF, ciri-ciri lainnya apa sih? Bisa kita lihat evergreen atau hijau sepanjang tahun. Kenapa hijau sepanjang tahun? Ya disebabkan karena tadi curah hujannya tinggi. Selain hijau sepanjang tahun, terus curah hujan tinggi dan bertipe iklim AF, ya hutan hujan tropis itu memiliki dasar hutan yang lembab dan juga gelap. Kenapa? Karena sinar matahari ini tidak bisa menembus sampai ke dasar hutan, sehingga dasar hutannya itu gelap dan lembab. Nah, hal ini disebabkan juga karena apa? Karena daerah hutan hujan tropis itu tumbuhannya heterogen, ya, atau vegetasinya heterogen atau beragam. Jadi segala macam tanaman itu ada, gitu, ya, dengan ketinggian yang berbeda-beda pula, gitu. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ya. Kemudian ada yang berkanopi. Nah, jadi berkanopi itu apa sih? Bertudung. Jadi tudungnya itu lebar-lebar sehingga tadi menutupi sinar matahari masuk ke dasar hutan. Selain itu, tanamannya juga rapat ya sehingga menyebabkan tadi menghalangi sinar matahari. Lanjut, terus juga terdapat tanaman epifit dan juga liana ya. Jadi itu merupakan ciri-ciri hutan hujan tropis. Ya, jadi untuk jawabannya nomor 4 adalah hutan hujan tropis. Nah, kemudian kita bahas sedikit
bioma. Bioma ini di dunia persebarannya bagaimana sih? Ada berapa bioma? Bisa kalian lihat di sini ya, ada beberapa bioma, ada tundra. Nah, kalau untuk tundra ini adalah dia masuk ke dalam biota padang rumput, tetapi khusus di daerah kutub. Jadi tanamannya itu adalah lumut. Ya, jadi tundra bisa kalian lihat itu pada bagian kutub utara. Nah, di situ ada bioma tundra. Kemudian ada juga taiga. Taiga ini apa sih? Taiga itu adalah hutan berdaun jarum. Ya, hutan berdaun jarum. Contoh tanamannya apa? Contoh tanamannya itu salah satunya ada cemara. Cemara itu kan berdaun seperti jarum. Kemudian untuk grassland. Grassland, desert, tropical rainforest forest, dan juga temperatur deciduous forest, bisa kalian lihat juga persebarannya di dunia. Ya, jadi ada beberapa bioma, ada sekitar tadi tundra, taiga, sabana, ya, stepa, hutan hujan tropis, hutan musim tropis, dan satu lagi tadi ada gurun. Jadi ada sekitar 7 bioma di dunia. Dan persebarannya itu ada di berbagai wilayah. Nanti kalian bisa cek juga di peta. Lanjut, kemudian sedangkan untuk persebaran flora di Indonesia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hutan hujan tropis, hutan musim tropis, dan sabana tropis. Hutan hujan tropis tadi ciri-cirinya curah hujan tinggi, pohonnya tinggi, besar, rapat, sehingga sinar matahari tidak tembus ke dasar hutan. Kemudian dasar hutan yang lembab, selalu hijau, terus terdapat tanaman epifit, liana. Untuk persebarannya ada di Sumatera, Kalimantan, dan juga Papua. Lanjut, yang kedua ada hutan musim tropis. Nah, kalau untuk hutan musim tropis, ciri-ciri yang pertama yaitu curah hujannya sedang, pohon relatif tinggi dan juga besar, sinar matahari dapat tembus ke dasar hutan, kemudian terdapat tanaman tropofit, merangkas di musim kemarau. Sebarannya di mana? Di Pulau Jawa. Dan satu lagi ada sabana tropis. Untuk sabana tropis, ciri-cirinya yang pertama curah hujannya rendah, didominasi oleh padang rumput, semak, dan juga perdu. Terus terdapat tumbuhan khas, yaitu tumbuhan akasia. Serta biasanya digunakan sebagai sentra peternakan. Sebarannya ada di Nusa Tenggara. Ya, jadi di sini tadi kakak tuliskan sedikit untuk curah hujan. Tadi curah hujan tinggi itu lebih dari 2.500 mm per tahun. Untuk hutan musim tadi curah hujannya sedang antara 1.500 sampai 2.500 mm per tahun, ya. Dan untuk curah hujan rendah itu kurang dari 1.500 mm per tahun. Nah, untuk yang ini tipe iklimnya tadi AF. Untuk yang sedang itu tipe iklimnya AM. Dan untuk yang curah hujan rendah itu tipe iklimnya HW. Ya. Bisa dipahami semuanya? Bisa ya? Lanjut kita ke nomor 5. Nomor 5, kita baca dulu soalnya. Tipe hujan yang terjadi apabila massa udara panas yang lembab oleh pemanasan permukaan naik dan mendingin untuk membentuk awan, kemudian turun sebagai hujan. Disebut dengan hujan. Ya. Jadi hujannya ini terjadi karena adanya massa udara panas yang lembab mengalami apa tadi? Penguapan ya, pemanasan. Ya, jadi bisa kita lihat pada gambar. Jadi udara panasnya itu naik ke atas atau terjadi penguapan, ya.
Kemudian membentuk titik-titik uap air, ya. Di sini titik-titik uap air. Dan nanti jika titik-titik uap airnya sudah jenuh, maka bisa terjadi hujan. Ya, terjadi hujan. Nah, itu termasuk hujan apa? Hujan konveksi. Ya, jadi untuk nomor 5, jawabannya yang tepat adalah A, hujan konveksi. Kemudian untuk hujan itu ada berapa sih? Ya, nah hujan itu terbagi menjadi 3. Ada hujan konveksi, kemudian hujan orografis, dan juga hujan frontal. Ya, untuk hujan konveksi tadi, hujan konveksi itu terjadi karena adanya massa udara panas dari bawah naik ke atas, kemudian membentuk titik-titik uap air dan akhirnya terjadi hujan. Ya. Dan yang kedua di situ hujan orografis. Hujan orografis terjadi karena adanya angin, ya angin front yang terpaksa naik ke atas, gitu, ya. Kemudian membentuk titik-titik uap air dan hujan di lereng bagian pegunungan tersebut. Nah, untuk lereng bagian sebelahnya di sini ya, itu terdapat hujan juga, tetapi lebih rendah, ya. Curah hujannya lebih rendah dan terdapat udara kering. Nah, di bagian lereng ini disebut daerah bayangan hujan. Ya, daerah bayangan hujan. Kemudian hujan frontal. Nah, kalau untuk hujan frontal itu terjadi karena apa? Karena pertemuan antara massa udara panas dan massa udara dingin yang akhirnya membentuk bidang front. Ya, di sini bidang front membentuk bidang front dan akhirnya terjadilah hujan. Nah, itu disebut hujan frontal. Ya, tadi kakak ulang, hujannya itu ada hujan konveksi, ya terjadi karena massa udara panasnya naik ke atas, kemudian terjadi hujan. Kemudian hujan orografis, tadi ada angin yang naik ke atas, ya lereng pegunungan. Kemudian nanti terjadi hujan dan di lereng sebelahnya itu terdapat hujan juga dengan intensitas lebih rendah dan disebut sebagai daerah bayangan hujan. Dan hujan frontal terjadi karena pertemuan massa udara panas dan massa udara dingin yang membentuk bidang front. Oke ya, jadi untuk hujan cukup paham. Baik, jika cukup kita lanjut ke nomor 6. Ya. Nomor 6 bisa kalian lihat di sini, perhatikan model proyeksi berikut ini. Dalam hal akurasi penggambaran bumi, setiap model proyeksi memiliki karakter khusus, yaitu, nah kita lihat ya. Jadi proyeksi itu apa sih? Proyeksi peta adalah suatu sistem untuk mengkonversi permukaan bumi dari bidang geoid atau bidang elipsoid ke bidang datar. Ya, jadi kita tahu bumi kita itu geoid atau elipsoid, ya, bulat ataupun elips, ya. Kemudian sedangkan untuk peta itu kan gambaran permukaan bumi pada bidang datar. Nah, bagaimana mengubah atau mengkonversi permukaan bumi dari bidang geoid atau elipsoid tadi ke bidang datar? Nah, itu disebut tekniknya disebut proyeksi. Nah, kemudian untuk proyeksi peta itu sendiri itu terbagi ke dalam beberapa macam, ya. Yang pertama, berdasarkan distorsi, ya. Untuk tingkat kesalahannya di sini ada konform, ekuidistan, ekuivalen. Jadi kalau untuk konform ini yang dipertahankan itu adalah luasnya. Ya. Maaf. Kalau ekuidistan itu jarak. Kalau untuk konform tadi, kalau luas itu ekuivalen. Konform itu apa? Konform itu adalah sudut.
atau ya. Jadi ini yang dipertahankan, bentuknya, jaraknya, atau luasnya. Lanjut, berdasarkan posisi bumi terhadap bidang proyeksi, itu ada normal, transversal, dan juga oblik. Dan berdasarkan bidang proyeksinya, itu ada azimutal, tabung, dan kerucut. Nah, bisa kita lihat di sini ya, pada gambar. Jadi biasanya antara bidang proyeksi dan juga posisi bumi terhadap bidang proyeksi itu dikombin ya. Contoh, ada azimutal normal. Jadi kalau azimutal normal gambarnya yang atas paling kiri. Ini azimutal normal. Atau bisa juga kerucut transversal. Nah, kalau kerucut transversal berarti ini. Gitu, ya. Dan untuk berdasarkan bidang proyeksi, tadi kan ada 3 ya, azimutal, tabung, dan kerucut. Azimutal atau zenital itu cocok untuk memproyeksikan daerah kutub. Daerah kutub itu daerah lintang apa? Lintang tinggi. Ya. Paling tinggi lintang 90 derajat. Jadi itu ada di sekitar itu. Kemudian tabung atau silindrikal itu cocok untuk memproyeksikan daerah ekuator. Dan untuk kerucut atau konikal cocok untuk memproyeksikan daerah lintang rendah. Maaf, lintang sedang. Contoh daerah lintang sedang itu seperti Australia ya, kemudian atau negara-negara di benua Eropa itu termasuk ke daerah yang lintang sedang. Ya, lanjut. Jadi untuk soal nomor 6 ya, bisa dilihat jawaban yang tepat adalah C. Model C cocok untuk menggambarkan wilayah lintang sedang dan sekitarnya. Ini ya, C ini apa sih? Kerucut. Kerucut tadi cocok untuk memproyeksikan daerah lintang sedang. Kalau untuk gambar A ini proyeksi apa sih? Proyeksi silinder. Nah, kalau untuk silinder itu cocok memproyeksikan daerah ekuator. Ya. Dan untuk yang B di sini. Yang B itu proyeksinya azimutal. Proyeksi azimutal itu memproyeksikan daerah ya. Jadi untuk nomor 6 yang paling tepat adalah C. Model C cocok untuk menggambarkan wilayah lintang sedang dan sekitarnya. Lanjut, kita ke nomor 7. Berdasarkan metode pengumpulan datanya, sensus penduduk di Indonesia dapat dibedakan menjadi, ya, sebelum kita bahas sensus penduduk, kita bahas dulu penduduk itu apa sih ya? Pengertian penduduk bisa kalian simak. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Nah, kemudian ilmu yang mempelajari penduduk suatu wilayah dari segi jumlah, struktur, dan juga perkembangannya itu disebut demografi. Ya, jadi demografi ini ilmu tentang kependudukan. Lanjut, kemudian nanti ada teori kependudukan menurut Malthus ya.
Jadi menurut Malthus, pertambahan bahan pangan dan pertambahan penduduk itu tidak seimbang. Kenapa? Karena pertumbuhan pangan, bisa kalian lihat di sini, pertumbuhan pangan itu mengikuti deret hitung. Ya, deret hitung. Deret hitung bagaimana? Jumlah ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini berarti deret hitung. Artinya deret hitung ini lambat ya, pertumbuhannya atau pertambahannya. Sedangkan untuk pertambahan penduduk itu cepat atau deret ukur. Ya. 1, 2, 4, jadi kelipatannya. 8, 16, sampai seterusnya. Jadi artinya deret itu tadi kan lambat, deret ukur cepat. Jadi antara pertambahan bahan pangan dan pertambahan jumlah penduduk itu tidak seimbang, ya. Jadi penduduknya bertambah dengan cepat, tetapi bahan makanannya bertambah dengan lambat. Jadi nanti akan ada masalah-masalah tentang kekurangan bahan pangan. Kenapa? Karena nggak seimbang nih antara bahan pangan dengan jumlah penduduknya. Nah, makanya menurut Malthus ini nanti ada beberapa teori ya, ada beberapa contoh yang bisa kita lakukan untuk mengurangi ketimpangan nih antara bahan makanan dan penduduknya agar seimbang. Nah, itu dengan dua cara. Cara yang pertama ada disebut preventive checks dan juga positive checks. Nanti bisa kalian baca ya untuk preventive check dan positive check. Kemudian sumber data kependudukan. Jadi data-data kependudukan seperti data apa kira-kira? Ada umur, ya, jenis kelamin, pekerjaan, ya, dan lainnya. Itu kan data-data kependudukan ini diambil dari mana sih? Atau bersumber dari mana? Bersumber dari yang pertama itu sensus, kemudian yang kedua survei, dan yang ketiga ada registrasi. Nah, di soal yang tadi itu berkaitan dengan sensus. Ya, sensus penduduk. Jadi sensus penduduk itu apa sih? Sensus penduduk itu adalah pencacahan penduduk. Pencacahan seluruh penduduk. Jadi tanpa terkecuali, baik yang baru lahir ya, yang masih hitungannya berapa hari atau yang sudah sepuh, yang sudah misal 80 tahun, 90 tahun itu tetap kedata. Ya, jadi sensus itu pencacahan seluruh penduduk. Nah, biasanya sensus ini dilakukan secara serentak. Ya, secara serentak dan kalau untuk di Indonesia sendiri itu dilakukan setiap 10 tahun sekali. Ya. Jadi terakhir kita sensus itu pada tahun 2020. Jadi tadi itu sensus. Kemudian survei. Survei itu apa? Survei itu adalah pencacahan penduduk ya, pengambilan data kependudukan, tetapi dengan menggunakan metode sampling. Ya, metode sampling ini artinya apa? Hanya menggunakan sampel. Jadi tidak seluruh penduduk itu didata, ya di survei itu tidak, tetapi hanya menggunakan beberapa sampel. Ya. Nah, dalam mengambil sampel itu juga harus seimbang, harus rata. Sampel ini yang diambil harus sesuai atau harus mewakili dengan keadaan sesungguhnya. Ya. Nah, nanti di dalam survei ini nanti ada istilahnya responden. Ya, responden ini berarti kan orangnya atau sampelnya tadi. Dan yang ketiga itu ada registrasi. Registrasi ini adalah pencatatan penduduk ya yang pencatatan peristiwa penting. Nah, peristiwa pentingnya itu peristiwa apa? Peristiwa yang berhubungan dengan perubahan status sipil seseorang. Contohnya kegiatan apa? Misal ada kelahiran. Nah, kelahiran nanti didata, nah itu disebut registrasi.
terus kematian, ya, perpindahan penduduk, adopsi, perceraian. Nah, itu termasuk ke dalam kegiatan yang nantinya dicatat atau disebut tadi registrasi. Jadi kalau untuk registrasi ini waktunya insidental, jadi sewaktu-waktu, ya, sesuai dengan pada saat terjadinya hal-hal tersebut, baik kelahiran, kematian, dan seterusnya. Nah, kemudian kembali lagi ke sensus. Tadi sensus ini ada yang metodenya householder dan juga canvasser. Ya. Householder dan canvasser bedanya apa sih? Kalau canvasser itu yang mencatat adalah petugasnya. Ya, di sini Bapak tulis canvasser. Jadi didata oleh petugas. Jadi petugas yang mengisi. Nah, kalau untuk householder itu yang mendata atau yang mengisi adalah penduduknya. Sedangkan kalau untuk de facto dan juga de jure, oke, kalau untuk de facto itu sesuai fakta di lapangan. Sedangkan de jure itu sesuai dengan kartu identitas. Ya, jadi untuk jawabannya di sini adalah householder dan canvasser, karena pengumpulan datanya tadi ya. Dalam mengumpulkan data itu bisa petugasnya yang datang ke rumah-rumah warga kemudian mendata dan mengisi hasil dari daftar pertanyaan yang diajukan ke penduduk, kemudian nanti petugasnya yang mengisi. Nah, kalau untuk householder itu penduduknya sendiri yang mengisi. Nanti bisa secara online dan yang lainnya. Oke ya, jadi untuk nomor 7 jawabannya adalah B. Kemudian kita lanjut ke nomor 8. Teori yang menyatakan bahwa apabila landscape-nya datar, sehingga aksesibilitas menunjukkan nilai yang sama ke segala penjuru dan persaingan bebas untuk mendapatkan ruang, maka penggunaan lahan suatu kota akan cenderung berbentuk konsentris. Dikemukakan oleh, nah di sini jawabannya adalah yang tepat E, yaitu Burgess. Jadi Burgess ini mengemukakan teori konsentris. Jadi asumsi dasar yang dibangun pada teori konsentris Burgess bisa kalian lihat ya di sini. Yang pertama, kota itu dibangun pada daerah dataran rendah atau daerah dataran. Terus sistem transportasinya tidak rumit, murah, dan cepat ke segala arah. Dan nilai tanah tertinggi itu ada di pusat kota dan menurun semakin jauh dari pusat kota. Kemudian bangunan tua berada di dekat pusat kota, ya. Terus penduduk miskin harus tinggal di daerah kota, ya. Sedangkan mereka yang mampu itu membayar transportasi itu menjauhi. Terus tidak terjadi konsentrasi industri berat, ya. Jadi ini teori konsentris menurut Burgess. Kemudian, pola perubahan kota ini selain teori konsentris, ada teori sektoral menurut Hoyt, ada juga teori inti ganda menurut Harris dan Ullman. Ya, oke, kita lanjut sekarang ke nomor 9. Zona interaksi desa kota yang ditandai dengan adanya suatu jalur daerah yang terletak antara daerah kota dan daerah desa yang ditandai dengan penggunaan tanah campuran disebut zona. Jadi zona interaksi desa kota bisa kalian lihat ada city, suburban, suburban flank, urban flank, rural urban flank, dan juga rural. Ya. Nah, di sini yang tepat jawabannya adalah D, rural urban flank.
Ya, jadi interaksi keuangan itu apa sih? Adalah hubungan timbal balik antara suatu wilayah dengan wilayah lain dan dapat menimbulkan gejala, penampakan ataupun permasalahan. Nah, kemudian terjadinya interaksi keuangan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada 3 faktor. Faktor yang pertama yaitu regional complementarity atau adanya wilayah yang saling melengkapi. Yang kedua, intervening opportunity atau adanya kesempatan untuk berintervensi. Nanti untuk yang intervening opportunity ini bisa melemahkan interaksi antar dua wilayah. Dan yang ketiga, spatial transferability atau adanya kemudahan pemindahan dalam ruang. Ya. Nah, kemudian untuk zona-zona interaksi antara desa dan kota tadi ya, Kakak ulang, ada city atau kota, kemudian suburban itu sub daerah perkotaan atau disebut juga zona komuter, ya. Yang ketiga, suburban flank atau daerah peralihan desa kota. Lanjut, ada urban flank, batas keluar kota. Dan yang kelima, rural urban flank atau daerah antara desa dan kota. Dan yang terakhir itu ada rural atau desa. Jadi itu adalah beberapa zona adanya interaksi desa kota. Ya. Kemudian kita lanjut lagi nomor 10 terakhir ya. Dalam konsep central place theory oleh Christaller dinyatakan bahwa fungsi suatu kota adalah sebagai pusat. Nah, teori tempat sentral itu adalah lokasi yang senantiasa melayani berbagai kebutuhan penduduk harus terletak pada suatu tempat terpusat atau sentral, ya. Itu menurut teori tempat sentral. Nah, teori tempat sentral atau tempat-tempat sentral itu di mana aja sih? Bisa terdapat di kota-kota besar, ya, atau pusat perbelanjaan, atau bisa juga mall, supermarket, pasar, rumah sakit, sekolah, atau kampus, ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten dan lainnya, ya. Jadi tempat sentral itu intinya apa? Melayani. Jadi di sini nomor 10 adalah pusat pelayanan, ya. Nah, kemudian teori tempat sentral menurut Christaller itu terbagi jadi 3. Ada yang berhierarki 3 atau disebut juga asas pasar optimum, ya. Kemudian yang kedua ada yang berhierarki 4 atau asas lalu lintas optimum, ya. Dan yang ketiga itu berhierarki 7. Nah, untuk yang berhierarki 7 itu disebut asas administrasi atau asas pemerintahan optimum, ya. Jadi Kakak ulang tadi teori tempat sentral itu bahwa suatu tempat atau sentral tadi itu sebagai pusat pelayanan. Nah, menurut Christaller tadi ada 3 teori tempat sentral, ada yang berhierarki 3, 4 dan 7. Oke ya. Jadi untuk pembahasan soal hari ini sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, kita akhiri untuk pertemuan hari ini dengan membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, sebelum kita mulai pembahasan hari ini, terlebih dahulu kita baca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk hari ini nanti kita akan membahas soal pelatihan 4 geografi. Sebelumnya izinkan Kakak share materinya terlebih dahulu ya. Baik, jadi kalau ulang di sini nanti kita akan membahas soal pelatihan 4 geografi. Ada 10 nomor ya, nanti kita bahas satu persatu
Kita bahas langsung mulai dari nomor 1. Ya, jadi untuk nomor 1 bisa kalian lihat di sini. Untuk soalnya kakak bacakan terlebih dahulu ya. Peningkatan aliran permukaan yang menyebabkan banjir disebabkan oleh menurunnya kapasitas. Ya, jadi soal ini berkaitan dengan materi hidrosfer. Nanti berkaitan juga dengan yang namanya siklus hidrologi. Jadi siklus hidrologi ini adalah proses transformasi massa air yang berlangsung terus-menerus, ya, dan seolah-olah membentuk lingkaran daur yang tidak terputus. Nah, jadi karena adanya siklus hidrologi inilah, maka volume air di bumi itu tetap tidak berkurang dan juga tidak bertambah. Kenapa? Karena tadi mengalami siklus. Jadi proses transformasi air secara terus-menerus. Nah, kemudian dalam siklus hidrologi itu terdapat beberapa unsur-unsur. Unsur yang pertama bisa kalian lihat di situ ada evaporasi. Jadi untuk evaporasi itu adalah penguapan. Penguapannya dari mana? Dari air yang terdapat di laut ataupun di darat. Jadi itu evaporasi. Kemudian yang kedua ada transpirasi.